Kembali lagi di konten Salam Tani, salam dari hati untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tetap stay di channel Si Media, Pak. Hari ini kita sedang panen cabai, namun tidak kita panen di saat cabai ini berwarna merah, Pak. Kita panen di saat cabai ini berwarna putih atau hijauan seperti ini. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa kami hari ini masih memanen putihan. Dan sebelum menjelaskan tentang hal tersebut, saya ingin nge-review dulu cabai ini, Pak. Ini adalah cabai ori 212. Menurut saya di wilayah ini, sekali lagi di wilayah ini, pertumbuhan ori 212 lebih bagus daripada produk lain. Sama sekali saya sedang tidak di-endorse. Alasannya mungkin karakteristik. Di lahan ini ada dua jenis tanaman, ori dan sipon. Kebetulan untuk sipon kurang bagus di lahan ini, tapi untuk lahan yang lain better. Di lahan ini kurang bagus. Kemarin ini parah banget terkena ini virus Gemini, karena sempat saya cerita 15 hari nggak kesentuh, 10 hari lebih lah nggak kesentuh. Cabai sebelah utara dan sebelah selatan pas lagi waktu bongkar, akhirnya semua penyakit datang ke sini, selesai, Pak. Setelah recover ya mungkin 30% dari recover, alhamdulillah sudah mulai hijau, daun juga sudah mulai sedikit halus lagi lah, walaupun masih banyak yang masih terserang virus Gemini, tapi progres ya juga harus tetap jalan. Review sebentar. Untuk pembahasannya, kenapa sih harus dipanen putihan terlebih dahulu, belum dipanen merahan? Alasan pertama, kalau alasan secara saintis, maaf ya, mungkin jawaban saya kurang saintis, ini berdasarkan fakta lapangan saja. Alasan pertama, Pak, gini, daya tahan cabai ini ketika baru berbunga, baru berbuah, kalau untuk dimerahkan itu waktunya masih lama lagi, Pak. Sehingga imunnya dia masih belum kuat. Ini alasan saya saja ya. Kalau kita paksakan, kita panen di saat kita paksakan panen warna merah, akhirnya rata-rata nggak kuat. Bukannya warna merah, malah warna coklat. Akhirnya jatuh. Loh, itu kan kalsiumnya kurang, kaliumnya kurang. Bener. Itu benar. Cuman kalau untuk hitung-hitungan ekonomisnya, mendingan di saat harga seperti ini ya 10.000 atau 11.000 dipanen hijauan dulu lah, supaya next generasinya cepet. Kalau kita panen merahan, misalnya baru berbunga, hari pertama panen berbunga, terus nggak kita panen, ya udah dia akan stuck di sini. Generasinya lagi tuh nggak bisa produktivitasnya berhenti gitu loh. Cuma kalau kita panen hijauan kayak seperti ini, bunganya lanjut sampai panenan hijauan kelima. Biasanya standar saya itu 5 kali. Imunnya sudah kuat, bunganya sudah full seperti ini, tanaman ini semua sudah berbentuk cabai. Ya sudah, kita mulai panen merahan, tapi di panenan yang kelima. Kalau panenan kemerahan rentannya berapa hari sekali ya, bisa 3-4 hari sekali. Namun kalau putihan bisa 10 hari sekali, supaya ngasih ruang dia untuk bertumbuh, untuk bereproduksi dulu. Kalau sudah full full buah, mulailah kita progres menuju merahan. Jadi alasan pertama menurut saya imun, alasan kedua memberikan waktu untuk si bunga menjadi buah dulu. Tapi alasan yang paling menurut saya krusial ya imun itu, Pak. Belum kuat, Pak. Kalau kalian hitung masalah ekonomis ya juga kalah. Harusnya kalian sudah panen, misalnya gini, dari bunga menuju putih, anggaplah hitung-hitungan kasar lah 15 hari. Putih menuju merah itu juga 15 hari, Bos. Nah, update harga hari ini di pasar itu kalau merahan sekitar 20 ribuan. Sedangkan putihan 11.000, 10.000, yang jelek ya 9.000. Mendingan merah, Bos. Mendingan putih. Daripada kalian menunggu merah, panenan yang ketiga baru bisa panen pertama merah, ya mendingan panenan putih, bisa 1, 2 kali,
3, 4 kali, 5 kali, baru merahnya. Itu alasan kenapa kita panen putihan terlebih dahulu. Sedangkan treatment apa sih yang harus petani lakukan setelah panen, pasca panen, entah panen merahan atau panen putihan? Yang pertama, untuk menghindari antraknosa, pate ataupun apapun ya, ketika satu tanaman ini terkena virus, biasanya si pemetik kena next ya, dia nggak akan fokus di satu buah yang kena virus ini, biasanya dia akan next panen terus, sehingga tanpa disengaja si pemetik menjadi vektor, menjadi penyalur virus tersebut. Treatment yang pertama ya kita harus kasih protektor fungisida, minimal mancozeb atau propinep lah, minimal. Syukur-syukur sistemik, artinya setelah masa pemanenan ya harus fungi masuk. Kalau dikira masih ada apa itu namanya kayak seperti gemini itu ya insek juga masuk. Tapi SOP di Sifam kami jarang sekali, bahkan tidak pernah mencampurkan insek dengan fungi, apalagi dengan nutrisi. Jadi kita bagi 3, hari ini nutrisi, besok fungi, besok insek, kembali lagi seperti itu. Untuk menghindari reaksi kimia antar golongan sehingga takutnya ada salah satu unsur yang nggak aktif. Itu. Jadi setelah panen ya kita harus memproteksi tanaman ini dengan fungi. Syukur-syukur besoknya insektisida. Yang kedua, untuk supaya makanan si tanaman ini tetap sedia, jadi setelah panen diusahakan dipupuk minimal kocor. Kalau standar kami setiap 15 hari sekali atau 20 hari sekali kami memberikan pemupukan versi tujek atau versi tabur seperti ini. Ini adalah lubang kosong, ini fungsinya. Lubang kosong ini fungsinya untuk memberikan pupuk sehingga akar langsung bisa makan. Karena kalau tanaman ini sudah besar, bos, akar ini tidak di bawah, di sekitar tanaman-tanaman ini. Jadi kurang efektif kalau saat udah besar seperti ini kita masih memberikan pupukan di pangkal batang ini, kurang efektif. Itu per 20 hari sekali. Kalau per panen, apalagi kalau sudah merah, itu kan bisa 3 hari sekali ya bos panennya. Minimal ya kocor. Kalau kocor dirasa masih keberatan, minimal memberikan nutrisi di daun itu wajib, sehingga produktivitasnya terus. Walaupun tanaman ini nggak sebegitu bagus, bisa dibilang jelek lah ya, namun produktivitasnya lumayan. Panenan pertama 10 kilo, 11 kilo lah, kurang lebih yang hidup lah ya, kalau nggak salah kurang dari 1.300-an kalau nggak salah. 10 kilo lanjut ke 23 kilo, lanjut ke 43 lah. Hari ini si pemanen memberikan estimasi nanti mungkin sampai jam 2 ya, prediksi saya 70-100 kilo lah. Jadi masih produktivitasnya masih lumayan. Dan yang terakhir, update harga. Ini kalau teman-teman ngebuka Facebook dengan keyword petani cabai Indonesia, petani cabai Jember, Probolinggo, atau petani cabai daerah lah masing-masing, kayak semua lagi teriak-teriak deh. Karena harga cabai sedang grafiknya mulai turun terus. Saran sih bagi teman-teman milenial yang ingin terjun di sektor pertanian, ya terserah lah, kalau yang sudah senior menggunakan cara masing-masing ya. Tapi saran saya itu untuk milenial, ketika teman-teman terjun di pertanian, jadikan tanaman teman-teman itu ya seperti produk dari pabrik. Kalau teman-teman itu punya pabrik roti, setiap hari teman-teman punya roti pastinya. Jangan ketika teman-teman memproduksi roti, oh ini hari ini orang-orang sedang ingin mengkonsumsi roti, akhirnya teman-teman hanya memproduksi di kala hari itu saja, selesai Pak. Itu udah teknik jadul. Tapi kalau teman-teman memiliki produksi roti dan setiap hari memiliki roti, that's point, itu poinnya. Contohnya ya cabai ini, jika teman-teman sepanjang tahun memiliki cabai, masalah selesai Pak. Teman-teman dapat harga mahal, dapat harga sedang, dapat harga murah. Tapi kalau satu kali dapat harga mahal, selesai. Sama dengan teman-teman memiliki 10 kesempatan untuk bertarung lagi. Jadi intinya, kalau teman-teman menjadi petani, tentukan apa komoditas apa. Pertama, Sifam berjalan dengan seladanya. Kita usahakan sepanjang tahun memiliki selada. Kita
bergerak lagi di bawang merah, kita usahakan sepanjang tahun memiliki bawang merah. Dan kita bergerak lagi di cabai, kita usahakan sepanjang tahun memiliki cabai. Itu kan untuk kalian yang bermodal besar. Bagaimana dengan kami? Modalnya pas-pasan, Pak. Si farm berjalan hanya dengan modal 14 juta. Kita bukan berjalan dengan modal yang besar, itu pun 14 juta kita gunakan untuk observasi penelitian, benar-benar puasa. Pembahasan perjalanan si farm dari modal kecil hingga saat ini si farm bisa mengelola lahan kurang lebih berapa ya, 6.000 meter persegi. Perjalanan si farm nanti kita bahas khusus di episode tertentu. Artinya apa? Saya mau kok ngebahas masalah teknis. Saya nggak ingin kayak sok-sok sukses, sok-sok apa itu namanya, sok-sok berhasil seperti para afiliator binary option. Enggak. Kalau ngebahas masalah teknis bagaimana perjalanan si farm, silahkan nanti kita bahas di episode khusus. Mungkin cukup episode kali ini, pembahasannya cukup sampai di sini. Teman-teman, terima kasih masih nonton di konten Si Media, dan mohon maaf jika akhir-akhir ini komen jarang kami balas karena kami masih repot nata di sawah, nata di kebun selada, dan nata small stay project. Kami mohon doanya, mudah-mudahan semua niat baik kami, semua project sosial kami bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Terima kasih masih setia di konten Si Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.